Permisi Pak Reno. Iya Bu Esi. Gimana Bu Esi? Gimana apanya nih Pak? Kok sepertinya Bu Esi ada sesuatu? Iya nih Pak. Memang kalau memang tujuannya mau deketin Pak Reno pasti ada sesuatunya nih. Oke. Ada masalah apa Bu Esi? Gini Pak, ada beberapa keluhan yang ingin saya konsultasikan sama Pak Reno. Iya, jadi ada keluhan. Keluhannya Hmm. tentang apa nih Bu Esi? Ya gini, kan mungkin Pak Reno ini kan udah jauh lebih lama nih mengajar. Jadi Esi mau belajar sama Pak Reno. Jadi keluhannya tuh ada di saat mengajar. Salah satunya Esi kan ngajarnya di matematika nih Pak. Nah di matematika karena matematika itu kurang diminati, jadi ada beberapa siswa ternyata mengeluhkan pengennya tidak belajar, pengennya berdiskusi saja gitu. Jadi beberapa siswa itu ternyata inginnya selalu berdiskusi Bu Esi ya. Nah, saya tanya Bu Esi, tujuan Bu Esi dengan percakapan kita ini nanti apa Bu Esi? Inginnya ya gimana ya? Buat evaluasi supaya nanti ketika Esi ngajar di kelas tuh dari pertama masuk tuh sudah disukai anak gitu kan, anak antusias dalam belajar begitu Pak. Berarti boleh saya garis bawahi bahwasanya di sini Bu Esi menginginkan anak itu menyukai Bu Esi dari gaya belajarnya, metodenya Bu ya. Iya benar Pak. Nah, Aja Bapak kan udah lama nih tahu nih metode-metode apa saja sih yang bisa menarik perhatian anak-anak gitu Pak. ya sebenarnya sharing aja Bu Esi ya. Oke Nanti Pak. ya nanti kan walaupun lama tentu kan tergantung pengalaman juga Bu Esi ya. Nah, di sini berarti Bu Esi menginginkan anak itu nanti lebih tertarik Bu Esi ya. Kan itu garis besarnya. Nah, boleh cerita lebih detail masalah yang terjadi di kelas itu Bu Esi? Oke. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk satu kelas saja sih Pak, beberapa kelas gitu kan. Dan juga ada di jam-jam tertentu kan matematika juga jadwalnya ada yang di pagi, ada yang di siang, bahkan ada yang di sore hari gitu kan. Nah untuk saat ini yang lebih gelisahkan itu ada di 10.3 yang mana sebenarnya tuh di pagi hari Pak kan, padahal masih waktunya fresh mereka untuk belajar gitu. Tapi kenapa ketika saya masuk ke kelas masih aja yang memiliki ide bahwasanya Bu nggak usah belajar matematika Bu, belajarnya nanti aja gitu. Kalau boleh tahu itu yang mempunyai ide itu sebagian besar atau kecil? Sebagian kecil untuk yang laki-laki sih Pak, Oh, yang lebih banyaknya laki-laki. ya, Ya. karena kalau perempuan alhamdulillahnya masih dominan mau sih belajar gitu kan. Tapi kalau yang laki-laki itu tadi ya nyeletuk gitu ngomongnya nggak mau belajar dulu Bu, pusing Bu gitu. Padahal itu kan masih pagi, masih fresh. Ya. Padahal sebenarnya di sini dapat jadwal pagi juga Bu Iya ya. benar. Pagi cuman ternyata beberapa siswa laki-laki itu menceletuk bahwasanya Bu diskusi lebih asik gitu kan. Ya memang sih diskusi itu memang asik Bu ya karena memang mereka kan bisa berkolaborasi. Nah, menurut Ibu nih kalau pembelajarannya tadi kan Ibu ngomong pendapat mereka itu pengennya selalu berdiskusi. Nah, kira-kira kalau di Ibu sendiri mensikapi hal itu punya nggak strategi khusus untuk menghadapi mereka? Oke, sebenarnya untuk strategi mungkin masih rencana ya Pak, belum terlaksana makanya Esi masih banyak diskusi dulu sama beberapa guru. Nah, salah satunya mungkin karena memang di hari Jumat itu waktunya singkat dan terkadang kegiatan kita di sekolah kan pagi itu kan sudah ada kegiatan lain nih sebelum Ya. belajar gitu kan. Maka kadang waktu belajar tuh sudah tersingkat di situ gitu. Mungkin strateginya sebenarnya ada beberapa ice breaking dulu, kemudian kan mungkin dari metode belajarnya belum bervariasi gitu kan. Nah kedepannya Esi ingin mengembangkan di mana siswa itu nanti bekerja sama satu sama lain. Jadi nggak 100% dari guru, tapi siswa juga melakukan kolaborasi bersama siswa yang lain. Jadi supaya kalau memang mungkin dia jenuh sama saya, bisa belajar sama temennya gitu Pak. Ya berarti saya tangkap di sini sebenarnya Bu Esi sudah mempunyai rencana yang bagus Bu ya, dan situ sudah kalau terlaksana mungkin nanti sudah mengcover kemauan dari si anak tadi, karena si anak tadi kan menginginkan memang
banyak diskusi. Nah, di sini mungkin Ibu sudah punya rencana tadi itu untuk lebih banyak berkolaborasi. Iya, benar. Dan itu mungkin nanti kayak pembelajarannya mungkin akan lebih hidup lagi Bu Esi ya. Iya, Pak. Nah, di sini kira-kira nih Bu Esi, kan Bu Esi sudah punya rencana tadi. Itu akan dilaksanakan kapan Bu Esi? Secepatnya sih Pak. Jadi dari mulai perangkat pembelajaran, dari media pembelajaran sudah saya siapkan sih. Jadi di next nanti pertemuan berikutnya insya Allah saya akan mencoba yang sudah saya rencanakan itu tadi. Ya, berarti udah bagus sekali Bu Esi ya. Nah, Ya, dan saya tanya lagi Bu Esi. Tadi kan Bu Esi bercerita banyak tentang pembelajaran Bu Esi di kelas, masalahnya apa, sampai Bu Esi menemukan solusi sendiri Bu Esi ya. Ya, benar. Nah, kalau direntang dari 0 sampai 10, sekarang posisi Bu Esi di angka berapa? Rentang apa ini Pak? Rentang Ibu masuk kelas itu, kepuasan Ibu terhadap performa Ibu di kelas. Oke. Mungkin 7 sampai 8 sih Pak. Maksudnya kalau mau ngomongin 10 terlalu sempurna, tapi kalau untuk 5 ke bawah juga saya rasa terlalu sedikit juga kan. Jadi intinya ya masih harus tetap terus belajar, tapi belum yang terlalu sempurna sih Pak. 7 Ya, mungkin. berarti 7 Bu ya. Nah, harapannya nanti setelah pembelajaran dilakukan nanti kita kan udah diskusi lagi. Ya, Itu di angka berapa Ibu Esi? 9 lah Pak. 9. Berarti Kalau mendekati memang sempurna Bu ya. ya insya Allah. Ya. Berarti kemungkinan besar berarti minggu ini berarti di Oktober awal Bu ya. Ya, Itu Ibu sudah masuk kelas Bu ya. sudah. Dan nanti sebisa mungkin kita untuk memastikan itu terlaksana, jadi kita mungkin akan diskusi lagi Bu ya. Oke, Untuk kita ngobrol lagi bagaimana nanti setelah dilaksanakan rencananya Bu Esi tadi, Pak. yang sudah bagus tadi, apakah ada perubahan di siswanya atau tidak. Iya, semoga saja ya Pak. Nanti saya praktekkan kan tidak hanya satu kelas. Ini insya Allah saya praktekkan untuk beberapa kelas. Jadi kan nanti disesuaikan. Kalau memang tiga-tiganya berhasil, berarti kan strategi itu berarti bagus gitu. Oke, berarti intinya Ibu Esi sudah punya strategi khusus dan insya Allah nanti berjalan lancar Bu ya. Iya, oke. Ya, terima Ya, kasih Pak. Bu. Semoga Sama-sama, lancar Bu Pak. ya. Terima kasih Bapak. Iya. Oke, sudah masuk semua? Oke, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Kayaknya ada yang letoy, ada yang capek. Aji capek, Ji? Enggak. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ade Cahaya Saputra, Aira, Aji Prasetyo. Oke, perlu kita tegaskan sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingatkan lagi, kita kan sudah buat kesepakatan kelas nih. Oke, masih ingat kesepakatan kelasnya apa saja? Lupa. Coba yang masih ingat apa contohnya salah satunya? Iya, dilarang mempergunakan handphone jika tidak ada keperluan.
Bisa. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya yakin sebenarnya hampir semuanya harusnya bisa kok. Oke? Iya. Boleh. Harus malah. Tidak apa-apa. Dikerjakan secara mandiri. Bisa ditulis, bisa tidak, terserah kalian. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah belum? Nggak kelihatan dari belakang kamu? Jadi jawabannya X sama dengan berapa gitu. Ya nggak harus diulang. Berarti kamu udah tahu dah. X itu apa sih posisinya? Pangkat apa bilangan pokok? Pangkatnya kan. Berarti pangkat yang ruas kanan berapa hasilnya? Nah itu berarti nilai X-nya. Karena bilangan pokoknya kan sudah sama-sama 3. Berarti pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Sudah selesai? Jadi kumpulnya yang sudah dikumpulkan dikurangi 5. Kan gini, apabila ada A pangkat X sama dengan A pangkat C, oke? Maka bilangan pokoknya sama, maka X itu sama dengan C. Dalam? Apa? Udah, Jess. Ini bukan. Pangkatnya aja, nak. Kan misalkan A ada pangkat X sama dengan A pangkat C. Ketika A sama A-nya sudah sama, berarti X-nya itu pangkat sama dengan C. Dalam? Ini jumlah kan? Iya. Oke, yuk. Sudah semua? Dah. Oh, si pribadi A ini ternyata sudah cukup paham, mahir. Yang B sudah cukup, yang C perlu bantuan. Jadi jangan seolah-olah hanya mencari nilai angka yang 100, angka yang paling benar semua, tapi pada kenyataannya diri sendiri saja tidak paham, belum paham. Makanya tujuan tes ini, kan Ibu nggak bilang kalau ini mau masuk nilai rapor gitu. Jadi dikerjakan saja semampunya, sebisanya. Salah itu tidak apa-apa. Artinya apa? Kalau salah Ibu tahu, oh ini kamu perlu bimbingan, kamu belum paham. Oh dia sudah cukup bisa. Yang ini bisa banget. Yang bisa banget ini nantinya ketika kita ada kerja kelompok bisa bantuin temennya. Jadi kenapa harus kerjasama, minta bantu temennya. Besok lagi tidak harus seperti itu. Oke. Terima kasih untuk tes diagnostiknya. Kita lanjutkan materinya. Penghapusnya tidak jadi ketemu? Nggak ada.
Baik, kita lanjutkan ya materinya. Oke, tadi Ibu udah spill sedikit bahwasanya hari ini kita akan belajar terkait dengan fungsi eksponen. Karena kita masih ada di bab eksponen. Tapi ada yang pernah dengar belum fungsi? Sudah pernah. Tapi pengertian apa itu fungsi? Ada yang tahu? Fungsi itu gambar katanya. Biasanya kalau misalkan dulu dijelasnya fungsi itu adalah memetakan nilai dari daerah asal ke daerah tujuan. Jadi misalkan nih, saya punya himpunan. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Jadi fungsi itu adalah memetakan nilai dari daerah asal ke daerah tujuan. Oke, sekilasnya seperti itu fungsi itu. Kemudian fungsi apa saja yang dapat kamu ketahui? Banyak. Jadi di ilmu matematika, ada yang tahu nggak salah satu contoh fungsi? Yang mau kita pelajarin hari ini apa? Eksponen. Iya, ada fungsi eksponen. Kemudian ada fungsi kuadrat. Ada fungsi identitas dan lain. Jadi sebenarnya ada banyak fungsi. Nah, fungsi itu nanti nih berkaitan dengan dua ini. Pernahkah kalian menggambar di bidang kartesius? Ada yang tahu bidang kartesius? Belum? Sebenarnya sudah nih. Yang kalau Ibu gambar seperti ini? Oh. Nah, jadi penggambaran ini adalah diagram Cartesius. Yang Y yang samping. Kebalik enggak? Enggak. Jadi Y itu yang bagian atas ke bawah, X itu dari kanan ke kiri. Biasanya kalau memang paling mudah kalau misalkan menggunakan buku petak. Tahu buku petak? Buku yang sudah dari sananya di kotak-kotak gitu. Oke. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu mampu menginterpretasi karakteristik utama dari tabel maupun grafik fungsi eksponen. Yang kedua, mampu menyajikan nilai fungsi eksponen dalam bentuk tabel dan grafik. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Jadi perlu kalian ketahui, fungsi itu memang biasanya satu, kemudian naik apa turun? Naik. Kenapa kok naik tadi? Oke, karena nilai A lebih dari 1. Kenapa? Karena hasilnya adalah 3. 3 itu lebih dari 1, maka kurvanya naik. Kemudian ada asintotnya enggak? Ada. Di sini nih, kalau kalian tarik lurus, dia tidak akan memotong sumbu X-nya itu. Oke. Oke, perhatikan. Coba kita sekarang mau membuat grafik. Oke, jadi ada langkah-langkahnya. Terkadang kalian tuh hanya diberikan suatu fungsi saja, nanti kalian harus menentukan grafik. Jadi syarat bisa menggambar, kalian harus tahu apa dulu? Harus tahu titik koordinat. Gimana kalau nggak ada titik koordinat, mau gambarnya titiknya mana saja kan kita tidak tahu. Jadi perhatikan, misalkan nih ada fungsi Y sama dengan negatif dalam kurung 2X. Jadi tanda negatifnya ini kan di luar kurung. Artinya dia tidak akan mempengaruhi hasil yang ada di dalam kurung. Nah, misalkan nih dibuat tabel dulu, Nak. Oke, tabel dulu X dan Y. Yang kalian bisa tentukan dulu yaitu yang X dulu. Misal kalian taruh rentang negatif 2 sampai dengan 2. Caranya gimana Bu cari Y-nya? Yaitu dengan cara substitusi atau memasukkan nilai X ke dalam fungsi. Nih caranya yang ini nih. Jadi misalkan X-nya negatif 2. Maka setiap kalau X-nya negatif 2 berarti ini kan ada nilai X nih. X-nya kita ganti jadi negatif 2 juga.
gitu. Ini X-nya negatif 1, X-nya juga jadi negatif 1. X-nya 0 jadi 1 juga, 2 juga 2. Jadi hanya menggantikan nilai X-nya itu tadi. Kemudian kita cari hasilnya. 2 pangkat negatif 2. Kalau pangkat negatif jadi pecahan. Halo? Siap, gerak. Berdiri yuk, berdiri. Coba berdiri. Ayo. Berdiri semua. Tahu lagu kepala pundak lutut kaki? Kayak coba dipraktekkan yuk. Masih ingat kan pasti? Ayo, mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Sudah cukup? Jangan tuh. Nanti lagi deh. Yuk, silakan duduk kembali. Nah, untuk saya dimasukkan hanya nilai X-nya. Terus kita selesaikan. Dia, Nurlinda, Tufailatun. Kelompok terakhir, Jesse, Celan, Pelin, Lydia Maha, Revina, Vivian. Siapa namanya? Ada Jesse, Celandarka, Pelin, Astagfirullah. Saya beri waktu. Hitungan ke-15. Duduk tempatnya masing-masing. 1, 2, 3, 4. Vito, Aira, Fadila, Lydia, Nurlinda, Tufailat. Astagfirullahaladzim. Di bawah itu. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Mana tadi kertasnya ya? Siapa yang bawa kertas kelompok tadi? Astagfirullah. Aji, Ji, Alvin, apa? Oh iya, salah. Apa sayang? Itu ada saya kan Bu? Vito, Aira, Fadila, ya udah. Farul. Kemudian Vito. Gimana ini Bu? Dibaca dan dikerjakan. Iya. Kayak perhatikan itu LKPD-nya berkelompok. Jadi kan ada yang 6 anggota, ada yang 5 anggota karena ada yang tidak hadir. Silakan dibaca, di situ ada petunjuk penggunaan, ada tujuan dan ada masalah. Silakan dibaca masing-masing terlebih dahulu. Apa? Gimana? Iya. Ini. Yang terakhir. Ini masalah 1, masalah 2 yang ini. Apa?
Mana soalnya? Bakteri kalau menyebabkan penyakit diare pada manusia ini pada sepotong makanan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 setiap 1/4 jam. Ini sudah dibuat model fungsi yang menggambarkan pertumbuhan. Modelnya dulu kayak yang tadi itu, yang masalah kita yang pertama. Ini kah? Tentunya. Ya sudah, terserah kalian. Perintahnya kan membuat model, nak. Model fungsi. Kayak yang tadi itu kan ada fx sama dengan 3 pangkat x. Itu modelnya. Jadi dong, sesuaikan. Oh, ini duduk. Iya. Misalkan nih, rumusmu apa tadi? fx. Coba Pak Reno sih. fx sama dengan gini. Misalkan berarti ini 20 dikali 2 karena x-nya 0 berarti pangkat 0. 20-nya tetap 2 pangkat 0 berapa, Nak? 1. 20 kali nomor 1. Halo. Masalah 1 sudah semua? Kayak dikumpulkan sedapatnya saja dulu, besok dilanjutkan lagi. Nggak apa-apa. Oke, silakan dikumpulkan. Ayo. Iya, yang ini. Nanti Dok. Oke. Ayo sudah, baru 2 kelompok yang dikumpulkan. Nggak usah yang berangkat aja. Sudah, ayo kelompok Angel. Oke, sudah semua? Ayo duduk dulu dong. Ya Allah, mainannya nanti Ci. Oke, dari pembelajaran kita hari ini apa saja yang dapat kalian ketahui ilmu barunya? Ada waduh, materi yang terbelah-belah. Yang pertama kalian tahu akan adanya fungsi eksponen. Fungsi berkaitan dengan grafik. Bagaimana cara menentukan grafiknya? Cari dulu fungsinya, kemudian dicari titik koordinat, kemudian digambar. Kemudian, jadi tadi itu memang Ibu beda-bedakan. Jadi ada yang fokusnya memecahkan masalah, mencari fungsinya, ada yang mencari koordinat, ada yang menggambar, ada yang lengkap juga, semuanya harus dicari gitu. Jadi beda-beda, oke? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Next minggu depan kita lanjutkan lagi materi kita hari ini untuk pemantapan. Duduk dulu yang benar, Tonang. Astagfirullahaladzim. Oke, sudah semua? Terima kasih untuk hari ini. Semoga banyak sedikit bisa kalian pelajari ilmu barunya. Besok kita lanjutkan lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.
Sama-sama. See you. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Esi hari ini? Alhamdulillah baik, cuman agak sedikit batuk gitu, radang. Ya. Sudah berapa Bu Esi? Sudah. Sudah ya, mungkin karena cuaca juga Bu ya. Ya, alangkah nanti kalau Bu Esi nanti bisa lebih menjaga pola makan ya. Siap. Bu Esi, kita kan kemarin udah apa namanya soal di kelas Bu Esi ya. Kira-kira perasaan Bu Esi setelah kemarin mengajar di kelas itu seperti apa? Perasaannya luar biasa Pak, karena di kelas itu pembelajarannya lumayan menyenangkan. Walaupun awalnya agak grogi mungkin ya Pak, karena sewaktu observasi itu atau ketika pembelajaran itu ada kamera gitu. Tapi untuk secara keseluruhannya menyenangkan. Berarti agak ada fobia kamera kah Ibu? Iya. Karena biasanya tidak pernah. Oh, jadi karena ada kamera itu kayak berbeda gitu Bu. Iya. Nah, Beda. saya lihat kemarin juga sudah waktu belajar itu banyak sekali interaksi dengan siswa. Nah, kemarin itu strategi yang diterapkan Ibu waktu ngajar seperti apa sih Bu? Saya menggunakan strategi berdiskusi kelompok, jadi saya membagi kelas dalam beberapa kelompok, lalu diminta siswa untuk berdiskusi. Dan saya menggunakan media PowerPoint atau PPT dan menggunakan LKPD yang nanti dikerjakan oleh siswa. Saat itu kendala-kendala apa sih yang Bu hadapi? Karena saya membagi siswa dalam beberapa kelompok, itu kelompoknya lumayan kelompok besar ya Pak, yang bisa dibilang kelompok besar. Jadi ada beberapa siswa atau beberapa kelompok yang masih mengandalkan temannya gitu Pak. Jadi ternyata karena kelompoknya mungkin terlalu besar, Ya. itu akibatnya ada siswa yang masih belum maksimal dalam Iya, pembelajaran. dalam diskusi. Nah itu kan tadi ada kendalanya. Strategi apa yang bisa Ibu terapkan untuk mengantisipasi hal serupa? Strategi barunya gitu. Iya. Mungkin sama sih Pak, metodenya sama, karena saya lihat sebenarnya cukup efektif. Namun karena masih ada beberapa siswa yang seperti itu, mungkin saya akan membagi kelompoknya dalam skala yang lebih kecil gitu, agar semuanya itu bisa berkontribusi di dalam diskusi kelompoknya. Jadi harapannya nanti dengan kelompok yang lebih kecil itu semua bisa Lebih aktif terlibat. gitu ya. Nah kalau contohnya Bu, kalau sudah seperti itu, rentang nilai kalau kemarin itu dari 1 sampai 10 itu performa Ibu di kelas itu sudah di angka berapa? Secara keseluruhan saya bisa ngasih nilainya mungkin di angka 9 dari 10 Kak, karena dari strategi itu ternyata cukup efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, tetapi ya itu tentu masih ada kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajarannya. Ya, berarti tentu. Cuman untuk lebih lanjut lagi nih Bu, tadi udah Ibu sudah memecahkan tentang strategi, kemudian udah nilai Ibu di angka 10 kan hampir sempurna, hanya kurang karena siswanya tadi yang beratnya masih beberapa kurang aktif Bu ya. Nah, untuk pengembangan diri Ibu ke depan untuk diri sendiri itu kira-kira Ibu mau ada kegiatan apa? Diri sendiri ya. Iya. Mungkin apa ya, menggunakan pembelajaran yang lebih menarik mungkin Pak, untuk menggunakan pembelajaran diferensiasi yang lain atau diferensiasinya. Berarti pengembangannya itu bisa lewat PMM atau kasih apa? Biar akhirnya kayak diskusi untuk mencari variatif pembelajaran Iya. atau gitu. Iya, seperti itu Pak. Nah, kita sudah melalui tahapan, kita udah pra observasi, sekarang udah pasca observasi Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching ini? Perasaannya tentu senang, karena saya merasa dievaluasi gitu. Mungkin setelah pembelajaran ini ada sedikit masukan-masukan dari Bapak gitu, jadi untuk mengevaluasi diri saya ketika saya mengajar. Terus saya juga merasa senang
karena mendapatkan ilmu-ilmu baru dan relasi mungkin. Ya. Terima kasih Bu Yana, dan feedback dari saya dalam kegiatan ini Bu ya, Ibu sudah menguasai secara keseluruhan materinya, dan Ibu juga sudah dapat menilai sendiri bagaimana kekurangan Ibu ketika mengajar dan bisa menemukan solusi sendiri, dan itu sangat bagus sekali. Dan nanti saya harapkan nanti kita kalau di kesempatan bisa kita lakukan lagi untuk melihat peningkatan Ibu yang akan datang Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.